Hotman Paris protes minta penyidik kasus Vina tahun 2016 diperiksa. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris melayangkan protes agar seluruh penyidik kasus tewas kliennya itu pada tahun 2016 diperiksa. Sedangkan ex-Menko Polhukam Mahfud MD pun memberikan usulan menarik terkait pemeriksaan penyidik kasus Vina 8 tahun lalu. Pengacara kondang Hotman Paris melihat fokus saat ini untuk membebaskan para terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat setelah Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Eman Sulaiman dalam putusannya menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina dan Eki oleh Polda Jabar tidak sah. Orang sudah melupakan untuk menangkap siapa pelaku sebenarnya atas pembunuhan dan penganiayaan, kata Hotman dikutip tribunjakarta.com dari akun Hotman Paris Official, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Hotman telah mengusulkan sejak awal agar dibentuk tim pencari fakta, TPF. Hotman lalu mengungkit hukum di Indonesia, di mana keluarga korban tidak berhak mengajukan pra-peradilan, banding, kasasi hingga peninjauan kembali, PK. Sebab, kepentingan keluarga korban berdasarkan hukum di Indonesia telah diwakili kepolisian dan kejaksaan. Sekarang ini keluarga korban hanya pasrah mendengar bukan itu pelakunya, terpidana bukan pelakunya. Bagi keluarga korban tidak masalah siapa yang ditangkap asal benar-benar pelaku, ujar Hotman. Merujuk pada berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016, Hotman menuturkan kunci terbukanya kasus tersebut yakni diperiksanya para penyidik kasus Vina. 3 pelaku DPO apakah pernah dipanggil, didatangi, pernah enggak dipanggil sebagai saksi, berkasnya sebagai apa, kata Hotman. Hotman mengungkapkan peran para DPO tersebut sangat detail tertuang dalam BAP kasus Vina pada tahun 2016. Jika kini, 2 DPO dianggap fiktif, Hotman mempertanyakan pelaku yang pertama kali melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Kemudian, para pelaku saat kejadian dalam keadaan mabuk. Namun keterangan mereka dalam BAP dapat menjelaskan secara detail mengenai jenis motor hingga cara memperkosa. Tiba-tiba pelaku fiktif. Padahal 2016 sangat rapi dan detail. Periksa penyidik yang BAP tahun 2016. Kuncinya di situ, kata Hotman. Mahfud MD beri usulan menarik. Sedangkan, ex-Menko Polhukam Mahfud MD memberikan usulan menarik mengenai pemeriksaan para penyidik tahun 2016. Apalagi kabarnya para penyidik itu telah naik pangkat dan berbintang. Ia menilai hal itu dapat dilakukan bila penanganan kasus itu diambil Mabes Polri. Mahfud mencontohkan penanganan kasus Ferdy Sambo. Kalau memang mau apa susahnya, kan setiap pelanggaran kan harus ditangani sebanyak apapun bintang dimiliki. Waktu Sambo ketika sudah diambil Mabes Polri baru jalan, kata Mahfud. Ketika berputar di Polda enggak ada yang berani karena sama-sama bintang 2 dan di Polda, TKP dihalang-halangi. Pas di Mabes Polri bisa juga kalau mau dilakukan, sambungnya. Mahfud juga menyinggung nama Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Mahfud yakin polisi dapat menuntaskan kasus tersebut bila dilakukan penyelidikan sesuai Scientific Crime Investigation, SCI. Babnya 11 orang muncul oleh seseorang dari Rudiana atas BAP terhadap 2 orang, tidak dikonfirmasi langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, tapi kasus lain misalnya narkoba itu kan sudah muncul. Itu diurai lagi kan ada SCI. Polisi sudah ahli, itu gampang, kata Mahfud. Halo masyarakat hukum Indonesia, Hotman Paris sebagai tim kuasa hukum keluarga Vina mengajukan protes karena sekarang ini fokus pembahasan adalah untuk membebaskan para terpidana dan para tersangka. Orang sudah melupakan untuk menangkap pelaku, siapa sebenarnya pelaku sebenarnya atas pembunuhan penganiayaan tersebut. Kita usulkan dari awal sudah mengatakan bentuk tim pencari fakta. Karena apa? Keluarga korban menurut hukum Indonesia tidak berhak mengajukan pra-peradilan, tidak berhak mengajukan banding, tidak berhak mengajukan kasasi dan PK. Karena kepentingan dari keluarga korban menurut hukum Indonesia diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya. Jadi sekarang ini keluarga korban hanya pasrah mendengar bahwa bukan itu pelakunya, bukan terpidana, bukan pelakunya. Bagi keluarga korban tidak masalah siapapun yang ditangkap asal benar-benar dia pelaku, asal benar-benar dia pelaku.
Tapi melihat berita acara tahun 2016, itu kuncinya. Harus benar-benar diperiksa semua penyidik di 2016. Siapa yang membuat BAP itu? Siapa yang membuat BAP itu? Kenapa ada 3 pelaku DPO? Apakah pernah 3 pelaku DPO tersebut pernah dipanggil? Pernah nggak didatangi? Pernah nggak dipanggil sebagai saksi atau apa? Berkasnya di mana? Kalau dia DPO, kenapa begitu di BAP itu begitu rapi semua peranannya? Kalau memang dia fiktif, bagaimana di dalam BAP 2016 diatur semua siapa yang merkosa duluan, naik motor apa? Orang sudah minum-minum, sudah mungkin agak sedikit mabuk, kok masih ingat siapa bonceng siapa motor siapa, terus jenis motornya pun tahu di BAP, cara memperkosanya pun sangat rapi. Ya, kok tiba-tiba pelaku tersebut dibilang fiktif, padahal dalam BAP 2016 sangat rapi semua secara terdetail. Jadi bentuk tim pencari fakta, periksa semua tim yang memeriksa, tim penyidik yang memeriksa di BAP 2016. Kuncinya di situ, ya. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bang, kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Saya terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya? Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya, dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Peggy tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Peggy langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim. Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, 2 nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya.